Selamat pagi, Ibu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ada satu informasi, nanti itu ya, yang untuk seminar internasional, kalau kalian jadi presenter, itu untuk warga 17 Agustus hanya bayar 100.000. Jadi walaupun dia peserta ataupun dia presenter, kalian hanya bayar 100.000. Itu ya, nanti bilangin ke teman-teman kalian ya. Mungkin saya kirim ya surat edarannya. Karena yang di flyer kan itu ya, 300.000 ya. Nah. Oke, kita mulai untuk pembahasan dari hipertensi. Kita ada macam ya. Oke, siapkan catatan dan pulpen ya. Mana yang penting-penting nanti kalian catat kembali. Oke, hipertensi yang perlu kalian pelajari adalah GNC 8. Itu yang paling kalian ingat, karena di GNC 8 itu jelas sekali berapa goal terapi dari obat hipertensi itu sendiri. Ada 4 golongan pasien di sini. Ada yang usianya di atas 60 tahun, di bawah 60 tahun, semua usia tanpa CKD, dan semua usia dengan CKD. Untuk usia di atas 60 tahun, yang harus kalian perhatikan adalah goal terapinya adalah kurang dari 150/90. Dan yang lainnya adalah 140/90. Lalu untuk semua usia dengan CKD, hidroklortiazid tidak boleh diberikan. Hidroklortiazid dapat menyebabkan asam urat atau hiperurisemia, sehingga hidroklortiazid tidak boleh diberikan pada pasien gagal ginjal stadium 3 dan 5. Ini ya yang harus diperhatikan kalau misalnya ada soal ujian tentang yang mengindikasi pasien mengalami hiperurisemia. Jadi pilihan terapinya apa kalau pasien membutuhkan diuretik? Apa pilihan terapinya? Apa pilihan terapinya kalau pasien membutuhkan diuretik? Furosemid, Bu. Furosemid ya, furosemid atau diuretik loop. Lalu pasien juga harus diperhatikan jika pasien mengalami keadaan krisis hipertensi. Krisis hipertensi ya. Krisis hipertensi itu ada 2, ada urgensi dan ada emergensi. Ketika pasien sudah mengalami emergensi, artinya tekanan darahnya sudah di atas 180/120 dan pasien juga sudah mengalami kerusakan organ seperti jika misalnya pasien
tekanan darahnya di atas 200/120 didiagnosa pasien stroke. Ini mengindikasi pasien mengalami emergensi atau urgensi. Kalau ada pertanyaan seperti itu, emergensi atau urgensi? Emergency, Bu. Emergensi. Sebelum mengalami kerusakan organ, kita sebut dengan urgensi. Oke, lalu ada obat-obat hipertensi. Yang perlu kalian perhatikan adalah yang mana yang menyebabkan hipokalemia, yang mana yang menyebabkan hiperkalemia. Kalau misalnya pasiennya menggunakan obat-obat diuretik ya, ini ingat ya, karena banyak sekali di dalam ujian kalian terbalik-balik antara hiperkalemia dengan hipokalemia. Kalau pasiennya menggunakan obat diuretik, seperti obat diuretik loop dan obat diuretik kuat, itu bisa menyebabkan hipokalemia. Hipo ya, kaliumnya sedikit di dalam tubuh. Tapi kalau pasien menggunakan diuretik hemat kalium, kalau sudah kata-kata diuretik hemat kalium artinya bisa menyebabkan hiperkalemia. Atau ACI atau ARB, itu bisa menyebabkan hiperkalemia. Lalu kalau misalnya ada pertanyaan, obat antihipertensi mana yang tidak boleh dihentikan secara mendadak, karena kalau dihentikan secara mendadak akan menyebabkan rebound hipertensi. Contohnya apa? Ada yang ingat contohnya apa? Yang bisa menyebabkan Bisoprolol, Bu ya. Oke, selain itu apa lagi? Amlodipin, Bu. Clonidin, Bu. Beta blocker, Bu. Golongan beta blocker. Carvedilol. Golongan beta blocker. Golongan? Beta blocker, Bu. Seperti Beta blocker. Beta blocker non kardioselektif. seperti atenolol, betaxolol, bisoprolol. Oke. Bisa juga clonidin ya. Clonidin golongan apa? Agonis sentral alfa 1. Agonis sentral. Oke, agonis sentral artinya tidak boleh diturunkan mendadak. Jadi ketika dia diturunkan mendadak bisa menyebabkan rebound hipertensi. Jadi yang paling signifikan sekali itu adalah clonidin. Makanya clonidin itu jarang diberikan pada pasien jika benar-benar pasien itu tidak membutuhkan. Ini biasanya diberikan pada pasien-pasien yang tekanan darahnya selalu tinggi ya. Jadi dibutuhkanlah obat antihipertensi agonis sentral. Oke. Lalu ada lagi obat antihipertensi yang menyebabkan yang bisa juga digunakan sebagai obat BPH, benign prostate hyperplasia. Contohnya apa? Doxazosin, terazosin. Prazosin, terazosin ya. Lalu obat antihipertensi yang aman untuk ibu hamil, contohnya apa? Metildopa, Labetalol, nifedipin ya. Iya. Ini adalah obat-obat untuk ibu hamil. Lalu kalau ada pasien yang ischemic heart disease, obat hipertensi mana yang biasanya diberikan? Beta blocker. TCB, beta blocker, Bu. Beta Beta blocker. blocker. Ya. Oke, kalian sudah paham ya. Lalu diabetes mellitus. Lini pertama untuk obat diabetes apa? Lini pertama. Metformin ya, metformin golongan apa? Biguanida. Kalau obat hipertensi yang tidak boleh diberikan pada pasien gagal ginjal yang mana? CCB, ACI, Bu. CCB. Kalau kalau antihipertensi yang tidak boleh diberikan pada pasien gagal ginjal, hidroklortiazid. Tadi kan sudah disebutkan. Kalau obat diabetes yang tidak boleh diberikan pada pasien gagal ginjal yang mana? Sulfonylurea, Bu.
Sulfonil urea generasi 1 ya, contohnya klorpropamid dan tolbutamid. Itu tidak boleh diberikan pada pasien gagal ginjal tahap 3 sampai 5. Yang boleh diberikan adalah sulfonil urea generasi kedua, contohnya adalah glibenclamid atau glipizid. Lalu pasien-pasien diabetes ini pastinya kalau misalnya dia mengalami infeksi atau luka, pilihan antibiotiknya itu saya sudah berikan ya di grup 43. Ada untuk tergantung infeksinya itu sedang, berat atau ringan. Kalau misalnya pasiennya itu infeksi plus MRSA, methicillin resistant Staphylococcus aureus, untuk obat oralnya adalah dosisiklin, sedangkan untuk obat parenteralnya atau injeksinya adalah vancomycin. Vancomycin ini tidak ada sediaan oral karena dia bersifat hidrofil, sehingga kalian tidak akan menemukan sediaan oralnya. Vancomycin, gentamicin, efek sampingnya adalah ototoksik dan juga nefrotoksik, artinya mengganggu pendengaran dan juga mengganggu fungsi ginjal. Lalu kalau misalnya diabetes ini bisa leading kepada komplikasi, salah satunya adalah gagal ginjal kronis, sehingga untuk pasien diabetes harus selalu diperhatikan. Kalau misalnya pasiennya mengalami tekanan darah tinggi, mengalami peningkatan LDL, dia juga diabetes. Ada nggak obat diabetes yang bisa untuk menurunkan tekanan darah dan juga meningkatkan metabolisme HDL? Ada nggak? Ada atau tidak? Ada, Bu. Apa contohnya? Glitazon. Rosiglitazon, pioglitazon ya, golongan glitazon. Dia sebagai anti diabetes juga, dia juga bisa sebagai menurunkan tekanan darah dan juga meningkatkan metabolisme HDL. HDL ini lemak baik. Lalu kita masuk dislipidemia, kalian pastinya juga harus memperhatikan ya, apa komplikasinya, berapa nilai labnya. Dislipidemia itu artinya adalah peningkatan komponen-komponen kolesterol darah. Contohnya adalah LDL, trigliserida, total kolesterol. Sedangkan HDL mengalami penurunan. Oke. Untuk obat-obat dislipidemia, ada beberapa contoh obatnya ya. Contoh obatnya adalah golongan HMG-CoA reduktase, contohnya adalah simvastatin atau orvastatin. Ini merupakan contoh obat golongan HMG-CoA reduktase. Ada juga golongan asam fibrat seperti gemfibrozil dan gemfibrozil ya. Ini merupakan dan fenofibrat ini merupakan golongan asam fibrat. Ada juga kolestipol-kolestiramin. Kolestipol-kolestiramin aman untuk ibu hamil ya. Kolestipol-kolestiramin aman untuk ibu hamil. Selain itu asam fibrat juga dikategorikan aman untuk ibu hamil. Lalu ada ezetimibe juga. Ada juga asam nikotinat. Namun asam nikotinat ini dapat menyebabkan hiperurisemia, hiperglikemia, dan hepatotoksik. Artinya asam nikotinat tidak boleh diberikan pada pasien DM tipe 2, lalu pada pasien yang mengalami peningkatan asam urat, dan pada pasien yang mengalami toksik pada hati. Jadi kalau misalnya pasien kolesterol, pasien juga TB, artinya diberikan obat-obat TB. Kita tahu obat-obat TB bersifat hepatotoksik dan asam nikotinat juga bersifat hepatotoksik. Jadi sebaiknya obat kolesterolnya diganti karena akan memperparah fungsi hati. Jadi itu juga harus diperhatikan. Lalu pasien-pasien ini harus hati-hati pemakaiannya, terutama pemakaian obat-obat statin dan asam fibrat karena bisa leading kepada miopati atau rhabdomyolysis ya. Ini bisa menyebabkan efek sampingnya rhabdomyolysis jika diberikan pada waktu yang lama. Rhabdomyolysis ini jika dibiarkan terus-menerus bisa menyebabkan gagal ginjal kronis. Oke. Ada lagi CHF, congestive heart failure.
Kalian harus tahu salah satu tanda CHF ini adalah sesak nafas ya, namun sesak nafasnya berbeda dengan asma. CHF sesak nafas karena paru-parunya diisi oleh air. CHF ada CHF kiri atau kanan, ada juga CHF total. Dua-duanya sudah tidak berfungsi dengan baik. Ingat kalau diberikan digoxin, jangan diberikan bersamaan beta blocker. Jadi jika diberikan digoxin, diberikanlah bersama nitrogliserin atau dengan isosorbit dinitrat. Lalu obatnya pastinya ada AC, ada ARB juga di sana. Lalu pasien ini jika mengalami sumbatan, karena kan kita belajar juga ada sumbatan-sumbatan seperti PJK, STEMI, dan NSTEMI. Kalau pada saat terjadi serangan karena adanya sumbatan, ya kalau misalnya terjadi kebocoran jantung, kalau terjadi sumbatan pada pasien CHF, pasien gagal jantung, pertama sekali kita suntikkan fibrinolitik seperti alteplase atau streptokinase. Begitu juga kalau serangan stroke iskemik atau TIA, trend ischemic attack, itu kita juga suntikkan fibrinolitik atau contohnya streptokinase alteplase, golongan streptokinase alteplase. Lalu ketika pasien dirawat di rumah sakit, dia mendapatkan warfarin atau heparin, obat antikoagulan. Kenapa? Pertama, serangan itu pasti dia gumpalan tadi menempel pada pembuluh darah. Inilah yang harus dipecah dengan memberikan fibrinolitik. Lalu gumpalan tadi akan pecah menjadi koagulan ya, akan lepas dari dinding pembuluh darah membentuk koagulan. Koagulan inilah yang kita berikan obat heparin atau warfarin contohnya. Lalu koagulan tadi akan pecah lagi membentuk plak-plak kecil. Plak-plak kecil inilah yang kita butuhkan obat aspilet atau clopidogrel. Makanya aspilet dan clopidogrel berfungsi untuk maintenance, untuk mencegah plak-plak ini berkumpul kembali membentuk koagulasi. Oke, sampai situ paham ya? Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Oke. Begitu juga dengan stroke ya. Stroke tadi, kalau misalnya obat jantung tadi adalah yang saya sebutkan tadi, ditambah dengan obat antihipertensi. Kalau misalnya obat stroke itu kan ada dua, iskemik dan hemorrhagic. Kalau terjadi pada saat terjadi pendarahan, boleh nggak kita berikan heparin atau warfarin? Tidak. Tidak ya, kita tidak boleh memberikan heparin atau warfarin. Jadi pasien yang pada saat pendarahan tadi kita berikan diuretik osmotik, contohnya apa? Manitol. Jadi pada saat serangan stroke hemorrhagic keluar ya darah tadi dari tengkorak tadi, jadi membuat tekanan intrakranial di sini. Jadi darah yang keluar tadi ditarik dengan manitol, diuretik osmosis. Manitol ini kalau pada keadaan pasien diabetes, dia untuk hipoglikemia. Jadi pasien-pasien yang mengalami hipoglikemia biasanya diberikan manitol. Namun untuk keadaan stroke, dia untuk stroke hemorrhagic. Oke, pada saat pasien mengalami stroke hemorrhagic, biasanya tekanan darahnya itu mengalami hipotensi. Artinya tekanan darahnya di bawah 90/60. Ketika, kalau kalian ada dapatkan soal, ketika tekanan darahnya di bawah 90/60, yang harus dihentikan adalah obat antihipertensi. Oke, paham ya? Kalau tekanan darahnya di bawah 90/60, obat antihipertensinya di stop. Begitu juga dengan gula darah. Jika gula darahnya di bawah 70 misalnya, maka obat diabetesnya dihentikan. Oke. Jadi apa saja pengobatan untuk stroke hemorrhagic? Selain dari manitol tadi, diuretik osmosis, kita juga berikan sitikolin atau piracetam. Sitikolin atau piracetam merupakan neuroprotektor yang melindungi sel-sel yang masih baik.
Jadi sel-sel yang masih baik itu dilindungi karena stroke ini pasti akan menyebabkan kerusakan sel. Oke. Lalu kapan diberikan obat antihipertensi? Ketika keadaan pasien sudah stabil. Obat antihipertensi pasti dibutuhkan pada pasien stroke supaya tidak terjadi stroke berulang. Lalu kapan diberikan obat antiplatelet? Ketika keadaan pasien juga sudah stabil. Darahnya sudah menutup, tidak ada lagi pendarahan, pasien pulang, keadaannya stabil. Ternyata yang menyebabkan stroke ini adalah hiperlipidemia, karena kolesterolnya yang tinggi, pasti diberikan obat kolesterol, diberikan obat hipertensi, dan obat antiplatelet, namun tetap memperhatikan memeriksakan diri untuk memeriksa APTT, PT, dan INR-nya. Oke. Itu diberikan pada saat pasien keadaannya sudah stabil. Pada saat serangan, pasien hanya diberikan manitol dan obat tadi yang sitikolin atau piracetam. Kalau pasien diabetes, itu juga bisa ya diberikan obat antidiabetes di sana. Biasanya pasien diberikan insulin. Karena manitol tadi akan meningkatkan gula darah. Lalu stroke iskemik. Stroke iskemik pastinya kita memberikan obat koagulan atau antiplatelet. Jadi kalau saat serangan pertama kita berikan fibrinolitik. Pada saat dirawat di rumah sakit setelah serangan pertama lewat, kita berikan antikoagulan, heparin atau warfarin. Lalu ketika pasien pulang diberikan antiplatelet, aspilat atau clopidogrel. Lalu selama rawatan pastinya diberikan obat antihipertensi kalau untuk stroke iskemik. Kenapa? Supaya tekanan darahnya itu tidak tinggi yang bisa menyebabkan stroke hemorrhagic. Jadi tekanan darahnya itu harus dibuat stabil. Lalu apalagi diberikan? Pastinya diberikan sitikolin atau piracetam untuk melindungi sel-sel yang masih baik. Oke, itu untuk stroke. Lalu untuk ibu hamil, obat apa yang paling cocok? Aspilat yang paling cocok ya, karena kalau diberikan antikoagulan, kalian lihat itu kategori D, artinya tidak aman untuk ibu hamil. Lebih mending kategori C ya, karena kalau kategori C dia hanya tidak aman pada hewan percobaan, tapi pada manusia itu belum terbukti aman atau tidaknya. Lalu masuk lagi epilepsi. Epilepsi ini yang harus kalian pahami adalah yang aman untuk ibu hamil adalah motigrin dan gabapentin. Obat epilepsi pastinya selalu diberikan kalau misalnya phenytoin ya contohnya selalu diberikan dengan asam folat. Kenapa? Karena obat epilepsi itu phenytoin itu sendiri dapat mengurangi asam folat yang ada di dalam tubuh. Dan kalau obat epilepsi ini diberikan pada anak-anak usia di bawah 5 tahun, maka anak-anak itu harus selalu meminum mencukupi nutrisinya dengan kalsium dan vitamin D. Oke. Dan obat epilepsi ini ada dua, ada sedatif dan ada non-sedatif. Sedapat mungkin kita berikan yang non-sedatif. Kalau sudah tidak mempan lagi dengan yang non-sedatif, baru dapat kita berikan yang sedatif. Dan pada umumnya obat-obat epilepsi termasuk obat-obat indeks terapi sempit. Jadi hati-hati penggunaannya karena bisa menyebabkan toksisitas. Lalu ada lagi asma dan PPOK. Kemarin kalian sudah belajar ya dengan Miss Nurul ya tentang asma dan PPOK. Yang paling kalian ketahui adalah PPOK itu full steroid. Jadi responnya terhadap steroid kurang bagus kalau PPOK. Sedangkan kalau asma respon terhadap steroid itu bagus sekali. Kalian harus hafal yang di slide yang saya berikan itu bagaimana apa saja pilihan obatnya dari mild sampai severe. Dari yang ringan sampai yang berat. Obat asma apa, obat PPOK apa itu harus hafal di luar kepala. Contoh obatnya. Yang di dalam slide ya, slide yang saya berikan itu. Lalu untuk obat-obat asma, obat-obat inhaler yang ada mengandung kortikosteroid, jangan lupa untuk kumur-kumur. Karena steroid itu dapat menimbulkan jamur di mulut kalau misalnya ada yang tertinggal. Lalu ada lagi farmakoterapi pneumonia dan TB. Kalau pneumonia dan TB yang harus kalian ingat adalah beda ya antara pneumonia dan TB. Kalau pneumonia ini disebut juga dengan paru-paru basah, sedangkan TB disebut juga dengan flek paru.
Pneumonia ada dua yang paling umum, yaitu pneumonia karena bakteri dan pneumonia karena virus. Sebelum adanya COVID-19, pneumonia karena virus ini biasanya disebabkan oleh influenza. Sedangkan kalau pneumonia itu sendiri, cara penularannya ada melalui community acquired pneumonia yang berasal dari komunitas, dan ada juga HAP, hospital acquired pneumonia, yang terjadi karena infeksi di rumah sakit. Biasanya ini terjadi pada pasien yang dirawat di bangsal. Bagaimana dengan pilihan terapinya untuk pneumonia? Kalau misalnya pasien itu, kalau untuk yang outpatient, pasien rawat jalan ya terutama, dia belum menggunakan antibiotik apapun, tidak ada komplikasi, maka dapat diberikan makrolida. Atau dapat diberikan penisilin dengan dosisikline, atau dapat diberikan levofloxacin. Tapi pilihan lini pertamanya adalah makrolida, seperti azithromycin. Lalu makrolida, quinolone seperti levofloxacin, ofloxacin, ini bisa menyebabkan prolonged QT, memperpanjang prolonged QT, artinya dia dapat berefek terhadap jantung. Jadi hati-hati penggunaannya pada pasien jantung. Makanya ada pro dan kontra penggunaan kloroquine atau hidrokloroquine kemarin dengan azithromycin dan dengan levofloxacin, karena akan menyebabkan prolonged QT. Namun dari riset yang ditemukan ini sangat sedikit sekali terbukti, kecuali pasiennya memang ada riwayat penyakit jantung. Jadi hati-hati penggunaan pada pasien-pasien penyakit jantung. Lalu pastinya untuk pneumonia ini sendiri, pasien juga mengalami batuk ya. Batuk ada dua, ada berdahak dan kering. Yang berdahak itu ada dua obatnya, ada mukolitik dan ada ekspektoran. Mukolitik itu sendiri contohnya adalah ambroxol atau bisolfon ya. Itu dia mekanismenya itu sputumnya itu lebih banyak jatuh ke lambung sehingga bisa menyebabkan peningkatan asam lambung. Makanya pasien-pasien yang diberikan mukolitik ini pasti apoteker akan menuliskan diminum sesudah makan karena dia akan menyebabkan peningkatan asam lambung. Sedangkan ekspektoran dia akan memaksa sputum tadi untuk banyak keluar seperti gliseril guaiacolat sehingga akan menyebabkan dada akan merasa perih. Makanya pasien-pasien yang mendapatkan GG pasti diberikan juga NSAID di sana untuk sebagai antiinflamasinya. Lalu ada lagi TB. Yang perlu kalian ingat pada TB ini adalah kalau sudah masuk streptomycin di sana, artinya pasien sudah mengalami TB meningitis. Dan obat TB seperti INH, isoniazid, itu pasti diberikan bersama dengan vitamin B6. Kenapa? Karena INH itu sendiri menyebabkan pengurangan vitamin B6 di dalam tubuh. Lalu rifampicin dan sebagainya itu menyebabkan cairan berwarna merah ya. Itu yang harus kalian ingat. Dan pemakaian TB, obat-obat TB dalam jangka panjang, apalagi pasiennya mengalami extrapulmonary TB, TB di luar paru, atau MDR TB, XDR TB yang butuh pengobatan dalam jangka yang panjang 1,5 sampai 2 tahun, maka perlu untuk pasien meminum juga obat hepatoprotektor. Kenapa? Karena obat hepatoprotektor pasti akan membantu melindungi fungsi hati karena obat-obat TB bersifat hepatotoksik. Tadi kembali sedikit kita kepada dislipidemia. Tadi ada kolestipol dan kolestiramin. Kolestipol dan kolestiramin dia menyebabkan konstipasi. Jadi hati-hati pemakaiannya dengan obat-obat analgetik, terutama analgetik opiat, karena analgetik opiat juga menyebabkan konstipasi. Hati-hati juga dengan penggunaan obat-obat ulcus pepticum seperti ranitidin juga menyebabkan konstipasi. Dan juga beberapa antibiotik, contohnya antibiotik beta-laktam itu juga bisa menyebabkan konstipasi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Paham semuanya? Paham, Bu. Insya Allah, Bu. Bisa? Insya Allah. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya anggap kalian sudah bisa semuanya. Persiapkan dengan baik. Jangan lupa juga tugas proyek ya. Tugas proyek saya berikan kesempatan Ibu. sampai hari Minggu malam. Ya. Ya.
Siapa yang mau bertanya? Ibu mau nanya, Mm-mm. pemberian terkait dengan di-stroke kan itu ada stroke hemoragi sama stroke iskemik, Bu ya. Kan Mm-mm. pemberian terkait dengan antiplatelet dan antikoagulan. Mm-mm. Pemberiannya itu terapinya pemilihan antikoagulan, antiplateletnya itu sama atau ada pembeda nggak, Bu, terkait dengan pemilihan terapi obatnya? Tidak ya, dilihat saja PTT, PT, dan INR-nya. Antikoagulannya dapat diberikan warfarin dan heparin. Mana yang lebih aman, efek sampingnya yang minimal, karena kan beberapa antikoagulan itu ada juga efek sampingnya ya. Entah pasien merasakan dizzy dan sebagainya, dicari antikoagulan yang memang common untuk pasien, seperti misalnya warfarin atau heparin itu kan common ya untuk pasien. Ada lagi golongan antikoagulan yang lainnya, tapi memang tidak common karena ada beberapa, misalnya side effect-nya mungkin selain pendarahan, karena pendarahan pastilah ya untuk antikoagulan atau obat pengencer darah lainnya, namun ada juga beberapa efek sampingnya seperti misalnya pusing dan sebagainya. Itu pemilihannya. Namun pemilihannya pastinya kalau untuk antikoagulan yang paling common untuk warfarin atau heparin. Sedangkan kalau antiplatelet dipilih berdasarkan keadaan pasien. Misalnya pasiennya itu mengalami MAH kronis. MAH kronis mau tidak mau dokter pasti akan meresepkan clopidogrel di sana. Atau ada juga yang MAH-nya itu tidak terlalu ya, tidak ada MAH, maka dokter bisa meresepkan aspilet, namun dengan catatan pasien harus meminum aspilet itu sesudah makan, atau untuk melindungi lambung pasien, pasien dapat minum sukralfat terlebih dahulu, lalu makan, lalu minum aspilet. Karena aspilet ini bagi orang-orang yang sudah pernah minum aspilet, itu sangat mudah sekali menyebabkan perih lambung, gitu ya. Jadi biasanya selalu diminum bersamaan dengan obat MAH. Karena kalau misalnya dibiarkan perih lambung itu terus-menerus bisa menyebabkan melena. Melena itu pendarahan lambung yang ditandai dengan BAB berwarna hitam. Artinya karena sudah terjadi pendarahan di sana. Jadi itu yang dikhawatirkan dari pemberian aspilet tadi. Karena peningkatan asam lambung yang tinggi, maka harus hati-hati penggunaannya. Tetap penggunaannya sesudah makan atau bila perlu digunakan juga bersamaan dengan obat asam lambung seperti omeprazol, PPI, ataupun antihistamin H2. Oke, ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Atau cukup sampai di sini? Jadi kalian juga bisa belajar untuk yang lainnya. Bu, mau tanya untuk yang pengumpulan tugas itu cukup 1 orang aja kan ya, Bu? Iya, cukup 1 orang saja. Nanti diskusi dengan Mbak Sonya. Kalian kan sampai hari Rabu ya, minggu keduanya sampai hari Rabu ujiannya kalian kan? Iya, Bu. Oke, sampai hari Rabu ujiannya, nanti diskusi dengan Mbak Sonya apakah sudah benar atau belum. Satu orang saja yang mengumpulkan nanti. Lalu jangan lupa juga hari Sabtu 2 minggu lagi, itu sesudah kalian ujian, itu kan ada guest lecture lagi dari Taibah University Madinah, itu ahli metabolomik, diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Kalian coba catat apa pertanyaan-pertanyaan penting dengan Dr. Arwah, dan juga nanti siangnya ada dengan Mr. Ray Wakas, dia entrepreneur ya, pemilik perusahaan farmasi di Pakistan. Jadi dia akan membawakan tentang good manufacturing factor atau CPOB di istilah kitanya. Jadi kalian ikuti itu dengan baik, catat apa pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian catat, ingin kalian tanyakan. Kalian kan sudah mendapatkan CPOB ya, sudah mendapatkan farmakoterapi dan farmasi klinis, kalian juga bisa tanyakan kepada mereka. Jadi setiap kegiatan yang ada di kampus kita, kalian ikuti dengan baik, karena benefitnya itu adalah untuk kalian. Jadi waktu kalian ini kan hanya 1 tahun ya, ini semester 1 dan semester 2 PKPA, jadi tidak terlalu banyak waktunya untuk mempersiapkan diri menghadapi CBT UKAI ataupun nanti mungkin CBT OC UKAI jika keadaan sudah memungkinkan. Jadi memang ada wacana di PTFI itu akan segera membentuk OSCE itu sebagai exit exam.
Tapi kalau misalnya masih dalam keadaan pandemik mungkin masih belum. Namun kalau pandemik sudah over, sudah selesai, mungkin OSCE juga menjadi salah satu ujian exit exam kalian. Jadi pelajari dengan baik karena kalian harus menghadapi soal yang begitu banyak, 200 soal dengan materi yang begitu banyak. Saya katakan materi begitu banyak karena materi itu tidak cukup dari apoteker saja, pelajaran apoteker, namun juga dari pelajaran S1 kalian, seperti pengenceran dan lainnya. Jadi kalau kalian tidak mantap untuk semua objek atau mata kuliah apoteker, bagaimana kalian bisa belajar untuk mata kuliah lain yang memang ada nanti di CBT UKAI. Jadi mata kuliah apoteker ini saya harapkan kalian semuanya bisa secara menyeluruh dalam menyerap semua pelajaran ini agar mempersiapkan diri kalian untuk bisa menerima atau belajar kelompok untuk mata kuliah lain yang ada di S1 seperti pengenceran, kimia farmasi, herbal farmasi dan sebagainya. Oke, ada lagi pertanyaan? Maaf Bu, mau bertanya soal proyek. Untuk kelas B, maaf belum terlalu jelas bagaimana proyeknya, karena belum ada info. Kalian kan sudah melakukan webinar ya? Kalau untuk kelas B belum ada Bu. Oh, kelas B belum ada ya webinarnya ya? Oke, kalian berarti webinarnya, berarti proyek yang kalian sekarang ini yang kelas B adalah yang ini, yang membuat buku interaksi obat, yang book chapter untuk interaksi obat, saya sudah berikan belum? Belum Bu. Belum, Bu. Kalau soal proyek kemarin belum sempat dibahas, Bu. Yang book chapter memang belum? Iya, Udah Bu, belum. dikirim, Bu. Udah dikirim di grup besar. Iya, dikirim di grup besar. Udah kan? Udah dikirim di grup besar kan? Apa-apa saja yang dibuat kan? Udah belum? Masa Tapi belum dijelaskan di kelas kami, Bu. Bentar. Bosan. Pun merasa ini ada dua. Saya sudah memberikan kelompok 1, kelompok 2 apa saja, sudah atau belum? Belum Ibu. Belum, Bu. Kok nggak ada yang mengingatkan saya? Pernah waktu itu saya ingatkan, Bu, tapi Ibu cuma balas iya. Jadi saya kira nanti pertemuan berikut baru ini dibahas, padahal enggak, Bu. Saya nggak tahu ya kalian punya waktu atau tidak. Jadi saya ada 2 pilihan untuk proyek kalian, melakukan webinar. Kalian pilih UTS atau UAS, atau dua proyek ya, karena sebelum UTS 1 sudah UTS 1. Webinar 1, yang kedua adalah membuat book chapter. Kalian boleh pilih yang webinar sebelum UTS atau book chapter sebelum UTS. Atau webinar sesudah UTS, book chapter sebelum UTS. Kalian bisa balik itu. Oke, kalau yang book chapter, oke, coba dicatat ya. Kelompok 1 adalah obat-obat yang kalau yang di grup besar saya berikan apa waktu itu? Ketua? Oke,
kalian 9 kelompok ini, karena ini sudah terakhir ya, kalian ada 9 kelompok kan ya? Iya, Bu. Oke, 9 kelompok ini kalian buat jurnal pengabdian masyarakat. Jurnal pengabdian masyarakat temanya dari RPS kita. Artinya kalian membuat pengabdian masyarakat terlebih dahulu, lalu kalian tidak seperti kelas lain. Kalau kelas lain kan satu untuk bersama ya. Kalau kalian buat masing-masing karena kalian ini untuk sebelum UTS sampai sesudah UTS. Jadi proyek kita jurnal pengabdian masyarakat plus dengan webinarnya. Saya bagi ini kepada 9 kelompok masing-masing. Oke. Ini kan ada materi kita ada beberapa macam ya. Ada hipertensi, ada DM, tapi kalian khususkan tidak hanya pada masyarakat ya. Kalian mengundang satu subjek saja, misalnya SMK kah, SMA kah, SMK. Jadi tidak banyak, tidak luas seperti kelas-kelas sebelumnya. Kalian misalnya SMK sekitar Jakarta misalnya, SMK Chandranaya misalnya, atau SMF mana, atau SMK di tempat kampung kalian, atau di mana di daerah kalian. Pokoknya mahasiswa SMK atau SMF tentang untuk memperkenalkan farmasi kita, untuk memperkenalkan apa itu tugas sebagai seorang farmasi. Oke, kalian bisa melakukan webinarnya nanti tentang hipertensi, DM, dislipidemia, CHF, kalian bisa pilih ketua nanti yang akan membagi itu, epilepsi, stroke iskemik, stroke hemorrhagic, farmakoterapi asma, pneumonia, TB, ada juga nanti tentang rheumatoid arthritis, atau penyakit infeksi, atau ulkus peptikum, atau konstipasi. Kalian bisa pilih itu. Semua yang ada di RPS kita. Kalian sudah lihat kan RPS kita? Sudah ada kan di Edlink kan? Sudah, Bu. Oke. Kalian pilih salah satu itu, nanti daftar kepada ketua. Kapan jadwalnya? Jadi kalian buatkan di Edlink itu rencana saja. Kalau misalnya kalian belum bisa melaksanakannya, kalian buatkan rencananya kapan. Nanti kalian bisa undang saya nanti dengan SMK dan SMF itu. Kalian buatkan di dalam Edlink itu rencana untuk webinar kelompok ini dan kelompok 1 misalnya 2, 3, sampai 9. Kalian buat laporannya sesuai dengan apa yang diinstruksikan BAO-nya dan nanti kita buat, kita implementasikan kepada jurnal pengabdian masyarakat nanti di sana. Jurnal pengabdian masyarakat artinya nanti kalian lihat, kalian melakukan riset nanti ya, kalian berikan nanti kuis ya, seberapa banyak pengetahuan dari mahasiswa itu tentang penyakit-penyakit yang akan kalian kita presentasikan ini. Misalnya kayak kalian buat pre-test dan post-test, cukup misalnya 5 pertanyaan, 5 pertanyaan. 5 pertanyaan sebelum webinar dimulai dan 5 pertanyaan sesudah webinar dimulai. 5 pertanyaan sebelum webinar dimulai itu samakan saja, atau 10 pertanyaan sebelum webinar dan 10 pertanyaan sesudah webinar. Apakah ada peningkatan nanti pengetahuan dari mahasiswa tadi sesudah mengikuti webinar kita? Itulah yang akan kita tuangkan pada jurnal pengabdian masyarakat kita. Misalnya pertanyaan tentang hipertensi. Yang pertama adalah hipertensi disebabkan karena garam. Kalian buat pertanyaannya iya atau tidak. Dia buat iya. Ini sebelum kita memberikan webinar nih. Kalian memberikan pertanyaan itu sesuai dengan materi yang kalian akan berikan. Captopril merupakan obat hipertensi, ya atau tidak? Mereka jawab ya atau tidak. Nanti pertanyaan yang sama kalian ulang kembali setelah kita melakukan webinar. Apakah mereka mengerti dengan webinar kita atau tidak? Inilah nanti yang akan kita buat menjadi jurnal pengabdian masyarakat yang sudah saya share di grup besar. Paham sampai di sini? Jadi nanti di dalam Edlink itu kalian hanya membuatkan rencananya kapan dan SMK atau SMF mana yang akan kita jadikan webinar, hanya flyernya saja yang kalian buatkan dulu. Flyernya untuk kapan waktunya, SMA yang diundang,
dan pertanyaannya apa saja serta materinya. Jadi kalian buat seperti laporan proposal, flyer, misalnya ada 10 lembar flyer, materinya mungkin tidak terlalu banyak ya, tapi singkat, padat, dan bisa memberikan message kepada orang yang melihatnya. Oke, materinya bisa hanya 15 slide atau 5 slide, kalian buatkan di dalam satu Word itu, kalian tempelkan di sana, flyer, materi, dan pertanyaannya. Itu yang kalian jawab nanti di dalam Edlink yang tanggal hari Minggu jam 23.59 untuk minggu kedua sesudah ujian. Paham sampai di situ? Ya, paham, Bu. Untuk ya, itu, Bu, satu kelompok satu materi, Bu, ya? Iya, satu kelompok satu materi, satu kelompok satu materi. Kalian ada 9 kelompok ya? Iya, Bu. Oke, satu kelompok satu materi, tapi tidak boleh overlapping ya. Materinya jangan overlapping. Kita kan ada 14 kali pertemuan. Kalian bisa pecah itu kan ada beberapa itu ada konstipasi, ada ulkus peptikum, kalian bisa yang konstipasinya saja, kalian bisa yang ulkus peptikumnya saja, kalian bisa yang CHF-nya saja, kalian bisa yang dislipidemianya saja. Seperti itu. Kalian bisa yang stroke iskemiknya saja, atau kalian bisa stroke hemorragicnya saja. Kalian pilih materi yang mana yang menurut kalian bisa paham. Tapi tidak boleh overlapping antara yang satu dengan yang lainnya. Ketua nanti masing-masing kelas, ketua yang di kelas itu yang akan membaginya. Jadi kalau sudah daftar ke ketua misalnya dia hipertensi, kelompok 1, kelompok 2 tidak boleh hipertensi lagi. Paham ya? Tugas Paham, kita Bu. ya? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Pertanyaannya nanti dibuat sama antara pre-test dan post-test, 10 pertanyaan, minimal 10 pertanyaan. Jadi kita bisa tahu peningkatannya berapa. Misalnya pertanyaan sebelum pre-test dari 40 peserta. Kalian kan tidak akan terlalu banyak gitu ya, karena kan dari satu SMA. 40 peserta, hanya 20 peserta yang mencapai nilai 80%. Lalu dapat lagi nanti kalian buat analisisnya ya, karena kalian buat berapa benar berapa salahnya dari peserta itu, berapa yang benar di atas 80 nilainya, berapa yang A, B, C, D, artinya berapa yang 80 di atas 80, berapa yang di atas 60, berapa yang di bawah 50. Kalian buat seperti itu analisisnya. Jadi kita tahu nanti, oh setelah diberikan materi ini mereka lebih paham. Jangan sampai nanti setelah diberikan materi mereka tambah lebih jelek nilainya misalnya seperti itu. Nanti kalian buatkan pertanyaannya melalui Google Form saja yang kalian share di dalam WhatsApp. Jadi pada saat mereka registrasi free registration itu mereka registrasi kepada kalian, kalian berikan misalnya sebelum webinar dimulai kalian berikan langsung ke dalam grup WhatsApp itu untuk pertanyaan tadi yang mereka jawab di Google Form. Lalu sesudah webinar selesai, kalian buatkan waktunya ya di Google Form itu, misalnya 1 soal 1 menit. Jadi 10 menit mereka menjawab sebelum, 10 menit sesudah webinar. Paham ya? Seperti itu ya? Paham, Bu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Bu, untuk memastikan berarti untuk diupload di Edlink itu tanggal 29 November ya, Bu? Tanggal berapa di Edlink Ibu buat? Iya, tanggal 29 November jam 23.59. Terakhir ya. Ada lagi? Paham ya semuanya? Iya, Bu. Oke, kalau tidak ada, kalian silakan lanjutkan belajar, karena hari Senin kalian sudah ujian. Ujiannya 50 menit ya, 50 menit, 1 menit 1 soal. Artinya sebelum ujian berlangsung, 15 menit sebelum ujian berlangsung, kalian sudah standby di dalam Edlink. Ya, kalian sudah standby di dalam Edlink. Bagaimana caranya bisa kalian menjawab cepat? Lihat dulu jawabannya. Setelah lihat jawabannya, baru kalian ke soal yang di atas. Karena yang di tengah-tengah yang di sebelum soal itu hanya informasi apa yang dapat diberikan apoteker kepada dokter, hanya itu. Kalian tinggalkan itu
langsung jump ke yang atas. Apa soalnya? Kalian lihat dulu jawabannya langsung ke atas supaya kalian bisa cukup 1 menit untuk satu soal. Karena ini juga latihan untuk kalian CBT UKAI. Semua soal kalian pada ujian UAS, UTS, UAS, semua dosen yang di apoteker membuatnya dalam soal bentuk multiple choice. Dalam bentuk A, B, C, D. Dan di setting 1 menit 1 soal. Oke, jadi sebelum ujian, pastikan sinyal kalian baik. Kalau perlu kalian tambah kuota. Ya. Lalu 15 menit kalian sudah di depan laptop kalian. Lalu ingat lagi, jangan buka sana-sini di laptop itu. Akan kelihatan nanti kecurangannya berapa. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup sampai di sini. Selamat belajar, selamat ujian. Semoga kalian bisa menjawab dengan baik dan bisa lanjut ke nanti ini merupakan modal awal kalian untuk UAS. Jadi kalau nilai UTS-nya bagus, nilai UAS-nya mudah-mudahan bisa mengikuti. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup sampai di sini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.